Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Dalam setiap kehidupan pergumulan, baik pribadi, keluarga, tetapi juga dalam persekutuan kehidupan umat Tuhan, sudah barang tentu kita memiliki rancangan yang merupakan impian dari setiap kehidupan orang untuk menata, menikmati, dan menjalani kehidupan ini yang penuh dengan sejahtera atau dengan kebahagiaan. Sudah barang tentu di antara kita tidak ada seorang pun yang menghendaki atau menginginkan untuk kehidupannya itu tidak berhasil dalam pergumulan kehidupan dunia ini. Ataukah ada di antara kita yang punya pergumulan untuk dia susah-susah di sepanjang kehidupan dunia? Barang tentu tidak, ya Bapak Ibu. Dan hal ini merupakan hal ideal bagi setiap orang yang memiliki akal budi, hikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah di dalam Kristus bagi kehidupan kita. Lalu apa berkaitan atau apa kaitannya dengan bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama di pagi hari ini? Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bagian pembacaan firman Tuhan kita, Injil Yohanes pasal 17, kalau kita melihat dalam ayat 1 sampai pada ayat yang ke-26, di sana diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Yesus untuk murid-muridnya. Maka dari judul ini muncul sebuah pertanyaan besar bagi kita bersama, ialah mengapa atau apa yang mengakibatkan Yesus harus menempatkan posisi sebagai sang penyelamat, memberikan doa bagi murid-muridnya. Pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan kritis bagi kita bersama tentang persoalan apa yang mengakibatkan sehingga Yesus harus berdoa kepada murid-muridnya. Hal yang perlu kita pahami dalam konsep panggilan orang-orang percaya sebelumnya, Yesus mengalami hal yang sama di tengah-tengah panggilan dan pelayanan pengutusan yang dilakukan oleh sang Bapanya kepada murid, kepada dirinya. Pengutusan yang dilakukan oleh sang Bapa kepada murid-muridnya ditolak oleh segenap umat Israel atau orang-orang Yahudi yang merupakan orang-orang yang telah ditempatkan oleh Allah sebagai mitra dan kerja Allah. Tetapi justru dalam mencari dan memperoleh penyelamatan yang telah digumuli oleh umat Israel, kalau kita melihat dalam sejarah kehidupan umat Israel, mulai dari perjalanan dari Mesir untuk melepaskan diri dari sebuah perbudakan, Israel berada di tanah perjanjian Allah yang merupakan tanah yang telah dijanjikan oleh Allah untuk mereka menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi semuanya itu merupakan hal yang sia-sia bagi umat Israel. Karena apa, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat? Israel dalam setiap kehidupan dan pergumulan mereka, Israel dalam menjalani panggilan Allah selalu dan selalu melakukan apa yang disebut dengan pemberontakan dosa di dalam kehidupan dunia ini. Benar ya Bapak Ibu? Tidak ada seorang pun yang pernah melewati sejarah kehidupan umat Israel yang penuh dengan pemberontakan terhadap kemuliaan Allah. Padahal kalau kita melihat dalam kemuliaan Allah,
memperjuangkan dan mengantarkan umat Israel yang berjalan dalam sebuah penderitaan yang panjang melewati laut Teberau. Dan itu bukan karena usaha kerja mereka, dan itu bukan karena perbuatan baik Israel, tetapi adalah merupakan anugerah Tuhan yang patut untuk mereka mencatat dalam sejarah kehidupan Israel sendiri. Dan karena itu dalam kehadiran Sang Kristus yang merupakan utusan Sang Bapa, Yesus menyadari kondisi real yang dialami oleh dirinya dan akan terjadi kepada para murid-murid di masa yang akan datang. Kristus sendiri telah ditolak di antara orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Apalagi umat yang telah Dia pilih, umat yang telah Dia tebus, apalagi majelis-majelis di depan. Jangan yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pasti di mana-mana. Saya tidak bilang di sini ya Bapak Ibu, di mana-mana setiap jemaat. Mulai dari ada yang suka penatua ini, ada yang suka diaken ini, ada yang tidak suka penatua ini, ada yang tidak suka diaken ini, dan lain sebagainya. Apalagi pendeta yang hanya datang sementara waktu. Mereka akan ditolak di mana-mana pelayanan itu bertumbuh dan dilayani dalam pekerjaan Tuhan. Iya ya Ibu Sitania, benar ya. Tidak ada seorang pun yang akan terlepas luput daripada penolakan karena pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan mengakibatkan setiap orang akan ditolak dalam panggilan, apalagi bersaksi di tengah-tengah dunia sekuler, dunia yang umum di luar sana. Anda dicap orang yang membawa label Kristus yang tidak berarti. Benar? Dan karena itu Yesus memahami konteks kehidupan umat percaya, para murid-murid dalam pemanggilan Allah itu sendiri. Dan karena itu dalam nats pembimbing kita tadi dalam ayat 18 sampai pada ayat yang ke-19 di sana dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ada dua hal penting yang perlu untuk kita cermati, pahami dalam nats ini. Kristus mengutus, tetapi juga Kristus menguduskan kita dalam sebuah kebenaran. Dia tidak hanya memberikan kita sebagai alat dalam pelayanan dan kesaksian terhadap kemuliaannya, tetapi Yesus menguduskan dirinya bagi kehidupan orang-orang percaya, saudara jemaat dan saya, supaya menyatakan kekudusan itu dan kebenaran itu bagi dunia di mana kita ada. Dia menguduskan kita untuk dapat melakukan semuanya itu karena panggilan Allah. Kalau Yesus dari sisi kemanusiaan sebagai manusia kita kedagingan, verkemorang, saya berdoa untuk kemorang untuk apa? Tetapi justru Yesus memahami persis bahwa dalam pengorbanannya yang memberikan kemuliaan bagi dirinya, kita melihat dan memahami sejarah penderitaan Kristus,
mulai dari pelayanan tidak cukup dalam penolakan, tetapi sampai pada penyangkalan, penderitaan, sampai pada penyaliban dan kematiannya. Tetapi satu hal yang perlu kita catat dalam perjalanan pergumulan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa Tuhan Allah memberikan kemuliaan baginya atas segala penderitaan yang ia lalui. Maka teman-teman majelis, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, jangan pernah merasa tawar hati bila diserca di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kendati pun kita harus mengalami berbagai penderitaan, itu adalah merupakan awal syukur kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Lalu apa itu salib? Pasti kita akan ditolak di sana sini, yang seperti tadi saya katakan. Ada penatua diaken yang disukai oleh sejumlah umat, ada pendeta yang juga disukai dan ada yang tidak disukai. Sebelum sampai di barisan umat, di antara kaum, saya mau bilang kata elit, tidak, karena kami adalah hamba-hamba. Antara para pelayan-pelayan masing-masing mengatur prinsip dan kelompok masing-masing, karena biasa suka menyanyi lagu apa itu? Ada yang tahu lagu nyanyian rohani? Anak masing-masing di sudutnya. Pernah menyanyi ya Bapak Ibu? Kalau kita pernah menyanyi itu, maka terkadang kala sikap dan perbuatan kita juga mengatur cara pandang kita sedemikian. Bukan karena memandang anak masing-masing untuk dapat berkarya dalam pelayanan, tetapi pengelompokan itu berkarya dalam kepicikan. Justru itu Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti aku dan Bapakku. Sama seperti Kristus dan Bapaknya, mereka adalah satu untuk melakukan karya pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Maka gereja Tuhan diutus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Bukan berarti gereja, kalau kita melihat dalam kelompok umum, dalam panggilan orang-orang percaya, bukan berarti harus gereja Protestan Indonesia di Papua, gereja Kristen Injili, gereja-gereja aliran Pantekosta, gereja Katolik kita hanya satu organisasi. Bukan demikian. Tetapi dalam kepelbagaian perbedaan itu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam pertama Korintus pasal 12, berbagai perbedaan karunia talenta, anggota-anggota yang berbeda, mereka menjadi satu untuk melakukan karya pelayanan di tengah-tengah panggilan kita. Maka di dalam perjalanan pergumulan kita sebagai persekutuan orang-orang percaya, dalam persekutuan Jemaat GP Papua Diaspora Sorong, dan keempat jemaat yang lain yang ada di Sorong Raya ini, kita bersatu hati melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam pelayanan bergereja, sesuai dengan tema yang diberikan, yang diturunkan oleh Lembaga GP Papua, hidup bersama dalam kepedulian. Dan subtemanya supaya mereka semua menjadi satu. Maka dari konsep dua bagian ini memberikan sebuah catatan penting bagi kita bersama, ialah bahwa kita tidak menjadi anak masing-masing.
kita tidak membangun diri sendiri, tetapi bagaimana membangun kehidupan persekutuan kebersamaan untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu harus dinyatakan di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kehidupan sebagai orang-orang percaya yang terus melakukan pengutusan Tuhan. Kendati pun kita akan mengalami berbagai kesulitan, tantangan, dan pergumulan yang berat, karena hal itu telah dilewati oleh Kristus Yesus sampai pada kisah pergumulan di Taman Getsemani. Dia melewati dengan sebuah proses pergumulan, dan Tuhan pun menghendaki supaya kehidupan orang-orang percaya, kita hidup dalam pergumulan, melewati tantangan itu dalam kemuliaan Kristus. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bertolak dari doa permohonan Kristus bagi kehidupan kita lewat bagian pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini, mengajak kita untuk bagaimana membangun kehidupan persaudaraan di dalam Kristus. Jangan kita menjalani kehidupan yang menjadi kepribadian kita masing-masing. Dalam bagian petunjuk hidup baru kita tadi di sana dikatakan secara jelas, amanat hidup baru kita tadi di sana dikatakan sebagai orang-orang yang sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Apakah hal itu pernah kita lakukan dalam kehidupan persekutuan dan kebersamaan kita? Terkadang kala kita bersikap seperti orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mendengar dan menempatkan diri sebagai orang-orang yang suci dan saleh, tetapi perbuatannya tidak pada jalan Tuhan. Hari ini kita diajak untuk membangun kehidupan bersama, mengikat tali persaudaraan di dalam Kristus Yesus yang telah mendoakan kita untuk bersatu di dalam pelayanan panggilan ini. Dan Ia menguduskan kita untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Dan karena itu, mari kita melakukan dalam kemuliaan Kristus. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.